Akbar, aduh cincin saya hilang. Nyata ditemu tuh pada saat sholat. Uang yang ketinggalan pengen belanja itu, oh tadi ada keselip di sini. Ya kan? Kunci mobil, kunci motor hilang, ketemu dalam sholat. Maka ada guyonan, ketika ada barang hilang sholat, pasti ingat. Itu godaan setan hizb. Maka ketika itu pernah datang kepada sahabat mulia, yaitu Utsman bin Abi As, hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata, ya Rasulullah, setan itu menggodaku, saya sulit kemudian membaca bacaan sholat. Itu kata Rasulullah, itu setan hizb namanya. Apabila Anda sudah merasakan, maka meludahlah ke kiri 3 kali. Ya, lalu, baca ta'awuz, lalu kemudian meludah ke kiri 3 kali. Lalu beliau lakukan dan kemudian setan itu pergi. Meludah yang dimaksud di sini, memang bahasa Indonesia ini paling miskin. Ya, ludah yang itu tafal itu ludah yang tidak ada cairannya. Kalau yang ada cairan meludah beneran itu namanya bosok. Bosok itu artinya meludah dengan ada cairan itu. Tapi insya Allah kalau kita lihat di Indonesia nggak ada orang meludah ke kiri kan, itu artinya sholatnya khusus semua insya Allah. Tapi bukan berarti yang sholat meludah terus itu, kesian yang samping kan. Diulang ta'awudnya diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada di situ di filenya, kalau mau bisa di. Oke. Setelah itu kemudian membaca bismillah. Ya kan? Baca bismillah. Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan, sahabat mulia Anas, bahwa Rasulullah SAW itu membaca, ya kan, Al-Fatihah, Bismillah itu, tapi tidak dinyaringkan. Tapi yang diriwayatkan oleh oleh sahabat mulia Abu Hurairah, beliau menyaringkannya. Imam Ibnu Qayyim mengomentari perbedaan ini, mengatakan, ya boleh kita membaca dengan nyaring, boleh tidak, hanya saja lebih banyak tidak dibaca nyaring itu, sunnahnya seperti itu. Tapi tidak boleh menjadikan ciri khas. Yang NU-nya pengennya motor harus bismillah nyaring, yang Muhammadiyah tidak. Keduanya bersumber dari Rasulullah. Yang salah itu yang nggak sholat. Yang salah itu yang tidak sholat. Ya, seperti itu. Nah, bacaan Al-Fatihah pun ada caranya. Bacaan Al-Fatihah pun ada caranya. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Itu dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatan falam yaqra bi ummil Quran fahiya khiraj. Barang siapa yang sholat suatu salat lalu dia tidak membaca ummul Quran itu Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah itu 9. Satu dari 9 namanya ummul Quran. Maka tidak sempurna. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya kepada sahabat mulia Abu Hurairah, ya Rasul, bagaimana kalau kemudian kita berada di belakang imam, kita bermakmum maksudnya? Lalu beliau katakan, ikra fi nasib, baca di dalam diri. Artinya di dalam hati kita bacanya. Jadi tetap membaca Al-Fatihah itu ketika kita bermakmum, itu yang sahih. Memang ada pendapat Imam Syafi'i, kalau di Indonesia biasanya setelah waladhdallin berhenti sejenak baru baca Al-Fatihah, itu pendapat Imam Syafi'i. Dan wajar saat beliau berijtihad itu mungkin dalil ini tidak nyampe kepada beliau. Perawi hadis Imam Muslim itu baru lahir di saat Imam Syafi'i meninggal. Imam Muslim belum ada. Tapi bukan berarti hadisnya tidak ada. Karena ada namanya Musnad Abu Daud At-Tayalisi. Ada kemudian Musnad Imam Ahmad. Ada kemudian Musnad Sahifah Ibnu Jurayj, kemudian Ibnu Ishaq dan yang lain. Oke. Yang beliau baca pada saya itu adalah bacaan Al-Fatihah ini ayat hadis qudsi. Karena apa alasan beliau menyuruh orang ini membaca di belakang imam dalam hatinya? Beliau kata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, qasamtus salam baini wa baina abdi qismain. Aku membagi salat antaraku dan hambaku itu menjadi 2 bagian. Idza qala abdi, apabila hambaku mengatakan kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan. Di saat kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ya kan? Lalu kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi harus tartil. Kalau bacaan sukun akhir ayatnya itu dibaca 2 harakat, maka semuanya harus 2 harakat. Dan tidak boleh disambung, meskipun di luar di bacaan kita umumnya itu boleh disebut dengan waslul jami'. Itu boleh menyambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu di luar. Tapi dalam sholat yang dipraktikkan Rasulullah adalah ada jeda antara bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan itu seakan-akan memberikan jeda untuk menunggu jawaban Allah. Dan itu yang harus kita banggakan, karena Allah menyebut ketika orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai hambanya. Dan hamba itu merupakan, ya kan, gelar yang paling tinggi yang dimiliki manusia. Gelar akademik masih nomor 100, masih nomor sekian, gak ada artinya dibanding dengan gelar hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan gelar hamba itulah kemudian peluang untuk mendapatkan rahmat itu akan didapatkan dan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Maka di sini kita harus tartil, enggak boleh kemudian baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil Allahu akbar. Kata cucunya, kok sholatnya cepet amat, kakek udah 60 tahun, nah, sebelah udah hafal bener. Nanti kamu juga kayak gitu juga kalau 60 tahun. Sholat yang seperti ini bahaya bisa jadi, karena itu bagian dari rukun sholat. Bisa jadi sholatnya biasa. Setelah itu baca apa? Nah, yang biasa ada yang membaca Rabbighfirli wali walidayya amin. Ada? Ketika waladhdallin. Nah, ruginya apa? Ruginya adalah ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imanu fa'aminu. Idza ammana al-imam fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Peluang ampunan dosa kata Rasulullah SAW akan didapatkan kapan? Apabila imam sudah